Halo semuanya, selamat datang di podcast yang kedua, yaitu podcast Ngobrol bareng Tasya. Nah, di podcast yang kedua ini kita akan membahas sedikit mengenai teknologi informasi dan komunikasi, yaitu perubahan topologi masyarakat akibat teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kali ini saya akan mengundang dua narasumber dari generasi yang berbeda untuk menanyakan bagaimana mereka mengalami perubahan teknologi dan juga dampak mereka di kehidupan sehari-hari, di pekerjaan mereka, dan juga interaksi sehari-hari. Daripada penasaran, yuk langsung kita mulai. Di podcast kali ini kita akan membahas tentang perkembangan teknologi dan informasi. Sebelum itu, saya di sini sebagai host dan kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Ibu Hanum. Nah, Ibu Hanum ini saya undang sebagai narasumber di sini untuk menceritakan nih gimana sih awal mula menggunakan teknologi informasi yang dimana kita sudah berbeda generasi ya, dan pastinya beliau lebih mengetahui tentang perkembangan teknologi dari era zaman dahulu. Nah, Ibu Hanum, jadi gimana sih pertama kali Ibu menggunakan teknologi informasi itu dan awal mulanya pas kapan? Teknologi informasi itu dulu masih belum secanggih sekarang. Dulu itu cuma ada kayak radio, televisi pun dulu cuma pakai aki, belum ada listrik zaman dahulu. Jadi untuk televisi yang bentuk aki itu gimana itu Ibu? Yang itu televisinya yang besar kayak tabung itu, bukan yang flat. Oh, yang belakangnya masih lebar ya, gitu ya? Belakangnya masih lebar itu. Setelah itu terus masuk ada telepon kabel, yang pakai kabel itu. Apa sama itu yang kita pergi ke wartel, kalau kita mau telepon ke wartel dulu. Di rumah-rumah dulu masih jarang yang punya telepon ya. Jadi orang-orang harus pergi ke wartel untuk sekedar telepon gitu. Ya, kalau kita mau telepon ke wartel gitu aja lebih praktis. Terus itu awal mula ada telepon itu kira-kira tahun berapa sih Ibu? Awal mulai ada telepon itu sekitar saya mulai kuliah. Mulai kuliah berarti tahun 95-an. Oh, berarti di tahun 95 itu baru telepon kabel masuk gitu ya? Iya, 94 lah, 94, 95 itu udah ada, tapi masih jarang sekali. Masih belum sebanyak sekarang. Berarti setelah telepon kabel itu baru muncul yang elektronik seperti sekarang atau masih bisa bertahap gitu? Masih bertahap, kayak dulu tuh memang ada kayak telepon genggam, tapi masih yang teleponnya masih yang jadul-jadul, nggak kayak yang sekarang udah macem-macem jenisnya. Dulu itu teleponnya aja masih mahal harganya. Terus nomor, kalau kita mau punya HP, nomor telepon itu malah kadang harganya sama kayak teleponnya, jadi orang jadi orang bakal mikir dua kali ya menggunakan telepon karena kartu SIM-nya itu sama dengan HP-nya. Iya, harganya sama kayak HP-nya. Oh, berarti mahal banget ya, mending nggak usah pakai ya, mending ke wartel ya? Iya, kalau dulu apalagi kayak mahasiswa itu mending pergi ke wartel aja kalau mau telepon daripada itu biayanya mahal. Oke. Terus menurut Ibu di zaman teknologi yang sekarang nih, di era sekarang yang semakin berkembang, itu enakan zaman dulu atau sekarang nih kira-kira untuk menggunakan teknologi informasinya? Ya lebih enak zaman sekarang lah. Kalau sekarang kita apa-apa informasi, segala macam informasi, kita mau pengin apa itu bisa lihat di HP. Kalau zaman dulu kita pengin apa harus pergi ke suatu tempat. Kalau sekarang kan enggak, di HP udah kita bisa tahu informasi di mana-mana kan. Kita mau cari apa udah mau lihat di HP ya. Oh, berarti kalau dulu itu kalau kita mau tahu informasi itu hanya lewat koran dan biasanya ada papan pengumuman gitu atau gimana? Iya, dari dulu itu biasanya kalau informasi dari lewat koran, kalau berita-berita dari koran, terus apa ya tabloid majalah-majalah gitu. Oke. Jadi nih menurut Ibu manfaat yang Ibu dapat nih di era sekarang di penggunaan teknologi itu apa sih selain tadi cepat untuk menggali informasi? Apa ada manfaat yang lain yang Ibu dapatkan?
Manfaatnya ya sekarang kita cari ilmu bisa lewat telepon, cari segala macam informasi bisa lewat telepon, nggak usah langsung kita kemana, kita cari pengetahuan apa, kita tinggal klik aja apa yang kita inginkan udah bisa kita dapat dari smartphone. Berarti sekarang itu serba online ya Bu? Bahkan sekarang kan banyak tuh orang-orang yang bekerja hanya lewat HP gitu ya? Iya, sekarang kan banyak itu kan kerja di rumah, cuma di rumah aja kita udah bisa sambil kerja. Jadi teknologi itu sebaik-baiknya harus kita manfaatkan lah sebesar-besarnya. Terus nih Ibu, apa sih perubahan terbesar di Ibu dan mungkin keluarga Ibu nih dalam masuknya teknologi di kehidupan? Itu menurut Ibu perubahannya apa sih yang paling besar? Perubahannya ya apa ya? Sekarang kita bisa nggak, misalnya kita pengen menghubungi siapa bisa lewat telepon. Kita kalau dulu kan kita pengen ketemu saudara harus langsung ke tempat saudara. Kalau sekarang kan enggak, tinggal telepon aja kita udah tahu kabar berita saudara kita gimana, ada gimana, udah itu. Terus apa kita pengen informasi apa udah tinggal lihat di telepon aja udah tahu sekarang. Oke. Dari tadi kan kita berbicara tentang kelebihan teknologi komunikasi ya Ibu, seputar internet, seputar telepon. Nah, saya pengen tahu nih, apa sih kekurangan dari teknologi informasi? Yang dimana kan pasti kalau ada kelebihan ada kekurangannya Ibu. Kekurangannya apa ya? Kalau kita nggak bisa memanfaatkan sebaik mungkin, sekarang itu kan kayak banyak penipuan lewat online itu kita harus waspada lah. Terus apa teknologi yang dari luar kita harus bisa menyaring mana itu yang baik, mana itu yang enggak. Jadi kita harus bisa membatasi untuk menggunakan telepon sekarang ini. Apalagi anak-anak yang masih kecil itu kan tahu-tahu cuma buka ini tapi nggak tahu itu baik atau enggak. Maka kita sebagai orang tua harus bisa mengawasi anak-anak kita dalam menggunakan smartphone. Oke, jadi nih kesimpulannya teknologi komunikasi itu tuh bisa membantu kita di dalam melakukan banyak hal, tapi kita harus menggunakannya dengan bijak ya Ibu ya. Iya. Karena semakin lama itu semakin masuknya teknologi informasi itu banyak hal-hal yang di luar kendali kita ya Bu, yang kurang bisa kita saring. Jadi maka dari itu kita harus bisa lebih bijak dalam menggunakan teknologi informasi. Iya, betul. Mungkin dari Ibu ada tambahan seputar komentar-komentar terkait teknologi informasi? Ya menurut saya sebijak mungkin, sepandai-pandainya lah kita harus bisa menggunakan teknologi ini. Kalau yang bagus kita gunakan, kalau yang nggak bagus kita perlu waspadai atau perlu kita cegah lah. Sepandai-pandainya kita dalam memanfaatkan teknologi yang semakin canggih. Oke. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan narasumber yang kedua dari era Gen Z. Nah, di sini saya bersama dengan Kak Rahmi. Iya, betul. Kak Rahmi usianya berapa sih kalau boleh tahu? Saya 18 tahun, Mbak. Oh, 18 tahun, sangat Gen Z banget ya. Iya. Nah, di sini nih saya dengan Kak Rahmi akan membahas sedikit seputar teknologi komunikasi dan informasi. Nah, aku mau tahu nih, gimana sih pendapat Kak Rahmi mengenai perubahan dari sebelum dan sesudah adanya teknologi? Kalau menurut saya sih, Mbak, itu sangat berbeda, itu sangat berpengaruh dalam kehidupan saya. Karena sebelum adanya teknologi dan sesudah itu, menurut Mbak, apakah sekarang jadi lebih mudah nih atau gimana sih? Oh, kalau itu saya menjadi lebih mudah sih. Karena itu sangat berbeda dari kehidupan saya sebelumnya sama yang sekarang. Oke, jadi Mbak Rahmi sangat terbantu ya dengan adanya teknologi di zaman sekarang. Iya. Nah, dengan adanya teknologi zaman sekarang, apa sih impact pengaruhnya di kehidupan sehari-hari? Itu misalnya itu seperti aplikasinya, Mbak. Itu saya kayak terbantu ya Kak dengan adanya aplikasi kayak di era teknologi sekarang itu pasti Kak Rahmi terbantu kan ya? Iya, terbantu. Saya terbantu itu karena biasanya saya kalau pesan makan itu harus ke tempatnya dulu.
Tapi kalau sekarang kan sudah ada internet nih, jadi saya terbantu dong untuk menggunakan aplikasinya itu. Oh iya, berarti emang benar-benar Gen Z ya, karena anak zaman sekarang itu mau ngapa-ngapain keluar mager ya pasti ya, Kak? Iya, mager. Jadi maunya kayak cuman di rumah tiduran, tapi Jadi bisa kalau ngapa-ngapa apa ya. kalau ada aplikasi itu saya bisa terbantu untuk mesen aja gitu. Oke, jadi misalkan nih Kak Rahmi lagi lapar tapi mager kemana-mana, tinggal pencet aja, pencet tinggal mau makan Shopee apa. Food. Oh iya, langsung nanti tinggal di depan pintu ya ngambil Iya. makanannya. Oke. Terus kalau di kehidupan ini Kak Rahmi kuliah atau apa ini sekarang, atau masih SMA nih? Saya mas sedang kuliah. Oh kuliah ya Iya. berarti ya. Oke, di kuliah nih apa sih pengaruhnya mengenai teknologi? Kalau menurut saya di era perkuliahan ini, saya bisa mencari aplikasi-aplikasi yang bisa membantu saya untuk mencari pelajaran di aplikasi seperti ChatGPT. Oh, Kalau AI kalau sebelumnya itu saya kan harus mencari buku-buku di perpustakaan gitu loh, Iya. Mbak. Oke ya, sama banget berarti ya. Dulu aku juga misalkan nih mau ada PR atau ada tugas, itu aku harus cari di buku-buku atau koran. Iya. Tapi sekarang serba AI ya. Iya. Kayak misalkan kita nggak tahu kita harus ngapain, jadi kita tinggal buka ChatGPT, kita Iya. buka Google Scholar, langsung ada semua ya Kak. Oke, terus nih gimana sih impactnya di interaksi sehari-hari? Kalau menurut saya impactnya itu Mungkin impact sama temen-temen atau sama pacar mungkin kalau punya. kalau sama teman-teman saya itu bisa juga sih, Mbak. Itu bisa, kami tuh nggak harus ketemu gitu kan. Oke. Kami bisa mempergunakan seperti membuat grup. Jadi kami bisa berkumpul di grup itu dan menanya-nanyakan tugas-tugas itu. Oke, jadi sekarang tuh dengan adanya teknologi nih, misalkan mau ngobrol sama temen, kan nggak usah harus ketemu dulu ya Kak. Oh iya. Jadi kita tinggal chat aja lewat HP ya. Iya, nggak cuma chat doang, Mbak. Itu Oh, itu bisa video call, telepon biasa juga bisa. Oke, jadi nggak cuma chat tapi kita juga bisa bertatap muka Iya, dan bisa. juga mendengarkan suara hanya lewat telepon Telepon, saja. iya. Ya. Oke, jadi pembahasan yang kita bahas dari tadi nih mengenai teknologi, menurut kakak itu kelebihannya itu apa sih dan juga kekurangan? Kalau kelebihannya itu bisa memudahkan kita untuk beraktivitas yang tidak kita bisa jangkau gitu. Kalau kekurangannya sih, Mbak, menurut saya nggak ada sih kekurangannya. Kalau menurut saya sih, karena saya tergantung di HP doang. Oh gitu ya, Iya. karena era Gen Z saat ini tuh bergantung banget sama HP ya Kak? Iya. Nih misal nih kakak tidak menggunakan teknologi nih sehari aja, itu bisa nggak sih kira-kira? Kalau itu sih nggak bisa ya, Mbak ya. Karena Nggak bisa saya ya? sudah tergantung banget sih sama HP, kayak kehidupan saya itu setengah di HP gitu. Oh berarti ini Kak Rahmi sehidup semati ada di Iya, HP kalau ya? HP-nya itu mati, saya Kak harus Rahmi juga segera harus mati. enggak gitu, Mbak. Segera ini perbaiki biar bisa hidup lagi gitu kan. Jadi saya nggak kayak bengong. Jadi saya ada main di HP. Oh gitu. Jadi semua boleh hilang, yang penting jangan HP. Iya. Kira-kira begitu lah, Mbak. Iya, emang zaman sekarang tuh karena kita sudah tergantung ya sama HP, jadi emang kemana-mana harus membawa HP. Iya. Nah, misalkan nih kita mau membayar sekarang juga bisa kan ya lewat HP, tinggal Iya, scan, tinggal scan. Iya, kalau dulu kan Transfer juga bisa. iya, kalau dulu kan kita harus kayak punya uang tunai ya. Kalau sekarang kan zaman apa-apa dari membayar, memesan atau mengabari orang itu bisa lewat HP. Jadi mungkin segitu dulu ya Kak pembahasan kita Oh, iya, mengenai Mbak. teknologi. Oke. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa di like, subscribe, and comment. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye. Nggak bocor gitu ya. Untung lancar.